Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Abdan itolaba, anak-anak ustaz semuanya, kita lanjutkan pelajaran kegiatan pagi kita, yaitu fikih. Kita sudah masuk sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita sudah bagian yang ketiga, meluruskan shaf kalau nggak salah, ya kan? Ya betul. Yang pertama itu bersuci, yang kedua bersutroh, penghalang, ketiga meluruskan shaf dan barisan, luruskan dan mulai. Baik, sekarang yang keempat, ya. Yang keempat, berdiri dan niat di dalam hati. Nah, ini ya syarat-syarat wajib ini. Berdiri, niat itu wajib. Niat wajib, ya, rukun. Berdiri rukun, ya, wajib, ya. Bagi orang yang mampu berdiri. Jadi kalau nggak mampu, ya duduk. Duduk berbaring, itu terakhir, ya. Tak mungkin nggak bisa lagi, ya kan? Selagi dia masih sadar, tetap sholat. Jadi nggak ada istilahnya anak sakit, anak libur ya sholat, ya. Bisa gitu. Anak demam Ustaz, meriang ini, jadi anak libur dulu sholat, Ustaz. Tak bisa, ya. Selagi dia sadar, sholatlah. Oh, enggak boleh dia pakai air dingin kali. Tayamum. Tayamum kan susah loh, Ustaz. Nanti anak beri lagi, keluar lagi, ambil tanah. Rumah anak tak tanah lagi, yang ada semen semua, keramik semua. Tayamum dengan debu. Debu itu di mana? Banyak debu. Di ruangan ini ada debu ini. Tempel aja lah, tempel aja di dinding ini. Ada debu itu. Enggak mesti nampak aja debunya, enggak ada debunya, Ustaz. Ada debu ini. Jadi tempel aja. Ini ding. Dah. Jangan di sini nanti ada bekas spidol, nanti kena pula muka kita. Hitam. Kan gitu. Nah, jadi enggak ada istilahnya enggak apa namanya? Enggak berdiri kalau masih bisa. Jadi kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Lihat gambarnya, ya. Dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang ia kehendaki. Nah, niatkan. Tidak boleh melapaskan niat dengan mengucapkan usolli lillahi sholataka kaza wa kaza. Saya niat karena Allah untuk sholat anu. Karena melapaskan niat itu bid'ah, mengada-ngada dalam urusan agama. Ya, jadi nggak ada, ya. Yang namanya niat. Niatmu apa? Kan di hati itu, dalam hati kita ada terbetik, saya pengen makan bakso lah pulang nanti. Itu di mana itu? Kan nggak harus dilapaskan. Saya pengen makan bakso, nggak seperti itu, kan? Itu dalam hati aja dia, dalam hati aja. Terlintas dalam hati kita, enak juga ini makan bakso, dalam hati nih. Nah, kenapa orang begini? Pasti ada dipikirkannya. Itulah niat. Apa yang dipikirkannya, yang mau dibuatnya untuk besok gitu kan, atau setelah waktu ini dia berpikir nanti ana mau gini. Nah, itu nanti itu tuh namanya niat itu. Jadi kok susah kali gitu kan, harus nawaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala wa imamuhu ustad Fulan bin Fulan. Apa maksudnya? Jadi dulu pernah kejadian di Masjidil Haram, ya, di Madinah, nggak salah. Ada seseorang suka melapaskan niat. Dengar oleh seorang syekh, gitu kan. Nawaitu usolli, sampai disebutkan semuanya, kan. Dibilangnya, kamu lupa
Coba ulangi lagi niatnya itu. Kamu nggak sebutkan di mana kamu sholat, siapa imamnya, jam berapa kamu sholatnya sekarang, harus lengkap lah. Iyalah harus gitu ya kan. Akhirnya apa? Menyusahkan kita beribadah. Ada orang seperti itu. Dia bolak-balik, pernah nampak ya? Bolak-balik takbiratul ihram. Ulang lagi. Allahu Akbar. Enggak pas niatnya. Allahu Akbar. Enggak pas niatnya. Kok susah kali. Kita harus lapas sesuai dengan apanya? Arba'at takbir. Harus sesuai semua. Akhirnya mengulang terus. Orang udah rukuk berjemaah, dia masih niat kan. Jadi hal seperti ini tidak Nabi ajarkan, harus melapaskan niat. Ya, bagi yang belum mengerti, yang belum faham, ya niat cukup di hati saja, tidak usah dilapaskan. Itu ya. Yang kelima adalah takbiratul ihram. Takbir ya. Kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari dan dibentangkan, tidak mengepal. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Nabi SAW mengeraskan bacaan takbiratul ihram hingga didengar oleh orang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram, terkadang pula setelahnya dan kadang-kadang sebelumnya. Jika beliau menjadi imam, maka orang yang makmum di belakang beliau pun mengikuti takbirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika tegak berdiri, pandangannya, matanya beliau arahkan ke tempat sujud. Itu ya. Jadi merapatkan jari, dibentangkan, jangan dikepalkan. Ada orang gitu, Allahu Akbar. Ini mau ngapain begini? Kan besi dia, ya. Jadi bentangkan, rapatkan. Jangan begini pula, lain berarti kan, bukan begini, rapat. Boleh searah bahu tingginya, bahu, atau kuping, telinga, dua macam, ya. Dua-dua boleh, ya. Kemudian Nabi mengeraskan Allahu Akbar takbirnya, ya. Terkadang mengangkat tangannya bersamaan, nah, Allahu Akbar. Terkadang pula setelahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena bersamaan Allahu Akbar, Allahu Akbar duluan Allahu Akbarnya, atau Allahu Akbar tiga-tiganya boh. Jelas ya, ulangi. Karena bersamaan Allahu Akbar, Allahu Akbar duluan takbirnya. Apa lagi? Terakhir Allahu Akbar takbirnya belakangan. Jadi semuanya boleh. Mudah kali ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di masyarakat seperti itu, ada yang bersamaan takbirnya, ada yang sebelum, ada setelah, itu ada semuanya dibuat Nabi. Jadi enak ya kalau kita nggak tahu ilmunya. Jangan nanti kita taunya cuma satu aja. Nggak boleh, kamu harus bersamaan takbirnya, harus Allahu Akbar baru sah itu. Kalau kamu dulu pula takbirnya Allahu Akbar, itu nggak betul itu. Makanya berarti nggak belajar dia. Tiga-tiganya ada dilakukan Nabi. Lalu setelah itu para makmum yang di belakangnya juga ngikuti yang. Setelah imam Allahu Akbar, langsung para makmum Allahu Akbar. Jangan lagi niat lagi Allah Akbar banyak kali karena niatnya salah katanya. Itulah akibatnya orang yang berniat melapaskan niat gitu kan. Akhirnya dia nggak fokus. Terakhir apa? Wajib mata kita ke tempat sujud, wajib.
janganlah pula Allahu Akbar tengok jam, nanti jam sekian ana begini. Akhirnya jadi menghayal ya salat. Tempat sujud. Ya, usahakan itu sejadah jangan yang ada yang bergambar-gambar supaya jangan nanti menjadi apa kita. Ya. Enggak fokus. Nanti ada yang gambar kan. Ini gambar masjid misalnya. Ini masjidnya ada yang salah ini cetakannya. Akhirnya jadi pembahasan dia gitu. Makanya nggak boleh kita menghadap ke belakang makmum yang lain. Nanti apa? Mana tahu ada imam makmum yang lain pakai baju kaos oblong ada gambarnya. Oh, rupanya dia termasuk anak PP. Ada logo PP. Oh, Pancasila. Oh, gini. Oh, dia rupanya ini ya, semacam. Jadi dibahasnya pula itu nanti. Jadi fokus ke sujud. Nah, itu aja ya. Mudah insyaallah. Itulah caranya. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, menggenggam pergelangan tangan. Nah, itu ada tuh ya. Jadi boleh begini ya, seperti ini. Ya, bukan begini. Ini enggak betul. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.